Sore, baiklah saya akan memperkenalkan. Nama saya Joyce Ludong. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 Ekstensi jurusan Keperawatan semester 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Miner Revelino Hamel. Keperawatan kritis pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pengertian diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan kondisi saat gula darah dalam tubuh tidak terkontrol akibat gangguan sensitivitas sel beta pankreas untuk menghasilkan hormon insulin yang berperan sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Etiologi. Menurut Hasdiana tahun 2012 menyatakan bahwa etiologi penyakit diabetes mellitus adalah kelainan genetik, usia, pola hidup dan pola makan, obesitas, gaya hidup stres, penyakit dan infeksi pada pankreas, obat-obatan yang dapat merusak pankreas. Peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus yang sebagian besar diabetes mellitus tipe 2 berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah dan faktor lainnya. Menurut American Diabetes Association, bahwa diabetes mellitus berkaitan dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah, meliputi 1. Riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. 2. Umur lebih dari 45 tahun. 3. Etnik. 4. Riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram atau riwayat pernah menderita diabetes gestasional. Kelima, riwayat lahir dengan berat badan rendah kurang dari 2,5 kg. Dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu resistensi insulin dan disfungsi sel pankreas. Klasifikasinya adalah DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM gestasional. Tanda dan gejala. Menurut Perkeni 2015 menjelaskan, pasien dengan diabetes mellitus yang mengalami komplikasi akut hipoglikemia akan menunjukkan pada tanda dan gejala yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanda dan gejala autonomik dan tanda dan gejala neuroglycopenik. Pemeriksaan penunjang pada pasien diabetes mellitus yaitu 1. Gula darah puasa, 2. Pemeriksaan AGD, 3. HbA1c, 4. Pemeriksaan elektrolit, 5. Pemeriksaan darah lengkap. Penata laksanaan. Strategi penanganan pasien diabetes mellitus dengan komplikasi akut hipoglikemia terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu 1. Pencegahan hipoglikemia, 2. Penggunaan obat-obatan dengan dosis rendah sampai optimal atau gunakan golongan obat yang mempunyai risiko hipoglikemia rendah. Ketiga, terapi hipoglikemia. Asuhan keperawatan. 1. Pengkajian terdiri dari keluhan utama. 2. Pengkajian primer. Ketiga, pengkajian sekunder. Diagnosa yaitu ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah berhubungan dengan hiperglikemi. Diagnosa kedua yang bisa kita angkat adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Diagnosa yaitu
Ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah berhubungan dengan hiperglikemi. Diagnosa kedua yang bisa kita angkat adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Intervensi keperawatan yang bisa kita berikan pada diagnosa pertama adalah satu, observasi yang terdiri dari identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Kedua, monitor kadar glukosa darah. Ketiga, monitor tanda dan gejala hiperglikemi. Keempat, monitor intake dan output cairan. Kelima, monitor frekuensi nadi. Intervensi yang kedua adalah edukasi. Anjurkan monitoring kadar glukosa secara mandiri. Kedua, anjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga. Ketiga, ajarkan pengelolaan diabetes, misalnya penggunaan insulin, monitor asupan cairan. Intervensi ketiga yaitu terapeutik, berikan asupan cairan oral. Intervensi keempat adalah kolaborasi, yang terdiri dari kolaborasi pemberian insulin Navarapid 14 unit, kolaborasi pemberian cairan IVFD NaCl 0,9%. Diagnosa keperawatan kedua pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Setelah asuhan selama diharapkan pasien terbebas tidak mengeluh nyeri dan gatal-gatal dengan kriteria hasil 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Tidak meringis. Ketiga, tekanan darah dalam batas normal. Intervensi pada diagnosa kedua adalah 1. Observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi nyeri. Intervensi kedua yaitu terapeutik, berikan tindakan no farmakologis untuk memperingan rasa nyeri. Intervensi ketiga yaitu edukasi, menjelaskan kepada pasien penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Intervensi keempat adalah kolaborasi pemberian analgetik, misalnya antrain 1 ampel. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi, sesuai dengan intervensi yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses keperawatan dengan cara melakukan identifikasi sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai atau tidak. Sekian dan terima kasih. Semoga materi keperawatan kritis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ini bisa bermanfaat.